Salam, sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus. Senang rasanya berjumpa kembali di dalam STMJ hari ini, Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bersama saya, Sumiati, dari Paroki Santo Stefanus Cilacap. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Ayat yang berkesan bagi saya pada ayat 44 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sahabat STMJ terkasih, mengasihi orang yang mengasihi saya itu biasa, tidak sulit, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan mereka yang tidak mengenal Allah. Sabda Yesus menghendaki saya melebihi dari itu, yaitu untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya saya. Dalam praktek hidup sehari-hari, untuk mengasihi orang yang menyakiti atau yang membenci kita itu sulit. Tidak mudah, karena kita sering bersikeras, bahkan malah dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Sahabat STMJ terkasih, Yesus mengajak umat Kristiani sebagai anak-anak Allah melalui bantuan Roh Kudus untuk mempunyai nilai lebih, untuk bisa mengasihi musuh, berdoa bagi orang-orang yang menyakiti dan yang membenci kita. Kita harus menang, mengalahkan ego-ego kita, gengsi-gengsi kita, serta kekerasan hati kita. Seperti yang Yesus teladankan atau yang Yesus ajarkan kepada kita. Sahabat STMJ terkasih, saya ingin berbagi pengalaman yang saya alami. Saya adalah anak nomor 7 dari 9 bersaudara, dan yang laki-laki hanya 1 orang. Ketika menginjak dewasa, saya selalu tidak cocok dengan adik saya. Selalu saja ada yang diributkan. Saya dan adik saya berbeda keyakinan. Memuncaknya ketika adik saya mau mendahului untuk menikah. Padahal kami meresmikan tukar cincin bersamaan waktu itu. Zaman dulu menurut adat orang tua, menikah mendahului kakaknya itu tabu dan jarang sekali dilakukan. Dari anak nomor 1 sampai dengan nomor 6 bisa menikah berurutan karena orang tua yang mengatur dan menghendakinya demikian. Tetapi sampai kepada saya tidak terjadi demikian. Waktu itu saya benar-benar marah dan benci yang luar biasa kepada adik saya. Dan saya hampir punya niat pergi entah kemana yang tidak tahu saya arahnya. Saya hanya bisa menerima keputusan dari orang tua dengan diam, sedih, malu, menangis. Lalu saya pergi ke tempat kakak saya di Brebes dengan naik bis sendirian. Padahal waktu itu saya baru pernah sekali ke Brebes. Tetapi saya tekad sekali. Saya beranikan
waktu itu untuk ke Brebes. Semua anak-anak bisa diaturnya dan nurut kepada orang tua. Tetapi ketika adik saya kok lain, saya tidak tahu alasannya. Mungkin itu keputusan yang terbaik bagi orang tua saya. Satu-satunya yang menguatkan saya waktu itu adalah ibu saya yang baik hati, yang mengerti perasaan hati saya dan juga kakak saya. Setelah menikah, adik saya dan suaminya tinggal di rumah orang tua saya. Saya dibujuk kakak saya untuk pulang ke rumah dan saya tidak mau. Akhirnya ibu saya sakit memikirkan ini. Kemudian adik saya disuruh orang tua untuk kontrak rumah sendiri, keluar dari rumah. Akhirnya saya mau pulang karena saya memikirkan ibu yang sedang sakit. Selang 1 tahun saya menikah juga dengan calon suami saya, puji Tuhan, karena calon suami saya mendapat pekerjaan di luar Jawa, sehingga saya senang bisa berjauhan dengan adik saya. Sampai sama-sama punya anak, kalau ketemu adik saya rasanya masih ada jarak dan masih ingat peristiwa yang dulu-dulu yang menyakitkan. Suatu ketika saya menemukan ayat emas seperti sabda Tuhan hari ini yang sangat menyentuh hati saya waktu itu, yang mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya waktu itu terkejut, seperti disadarkan oleh Tuhan. Saya sangat tersentuh sekali. Kok ayat ini bagus sekali untuk mendoakan orang yang menyakiti. Saya ingat kepada adik saya dan saya menangis sejadi-jadinya waktu itu. Dan mulai saat itu, saya setiap hari selalu berdoa untuk adik saya. Agar kami sama-sama diberkati dan sama-sama diampuni. Saya menjadi semakin ringan, lega, dan saya menangis dalam damai. Tuhan mau agar saya mempraktekkan sabdanya, yang sebenarnya tidak sulit, asal mau mengalahkan ego, gengsi, dan kekerasan hati saya. Dan ternyata ini semua menjadikan hati saya damai. Tidak selalu terbeban dalam pikiran saya lagi, bahkan membahagiakan diri saya. Akhirnya semua ini terwujud melalui proses panjang, yaitu kami berdua dipertemukan dalam acara perayaan hari besar. Ketika sudah sama-sama menjadi ibu dan sama-sama mempunyai anak yang sudah besar-besar. Kami sama-sama berpelukan erat, saling memaafkan. Dengan kejadian yang dulu-dulu, kami saling memaafkan dan kami berdua merasa senang, bahagia, bisa berpelukan, bahagia sekali waktu itu. Tuhanlah yang mampu menyatukan kami berdua sebagai kakak adik yang saling menyayangi. Demikian sharing saya. Dan melalui sabdanya ini Tuhan
mau agar saya semakin dikuatkan untuk menjadi pribadi yang semakin mudah untuk mengampuni dalam menghadapi masalah dengan teman-teman atau dengan siapapun. Tuhan Yesus ingin supaya saya hidup dalam kasih-Nya dan mengalami hidup yang penuh kelimpahan kasih, sukacita, dan keselamatan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.